Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Salaf Ittiba TV rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berjumpa kembali melalui siaran online kajian kitab Ushulus Sunnah oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dengan penjelasan atau syarah dari Syekh Muhammad ibn Sa'id Ruslan hafizahullahu ta'ala. Kita masih membahas poin yang berkaitan dengan bid'ah dan pelakunya. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang dalil-dalil akal yang menunjukkan bahwa bid'ah itu tercela. Ya, setelah beliau membawakan dalil secara Al-Quran tentang tercelanya bid'ah dan pelakunya, kemudian dalil dari As-Sunnah, kemudian juga ucapan-ucapan pedas dari para ulama salaf atau dari para salafus saleh dari kalangan sahabat tabi'in dan yang lainnya tentang bagaimana sikap mereka terhadap bid'ah, mereka mencela habis-habisan. Kemudian juga dibawakan dalil-dalil secara logika, secara rasio akal yang waras yang menunjukkan tercelanya bid'ah di dalam agama. Pembahasan berikutnya beliau mengatakan wujuhu syu'mil bid'ah, yaitu sisi-sisi dampak buruk atau dampak negatif dari perbuatan bid'ah. Nah, jadi bid'ah yang dilakukan oleh seseorang, baik itu bid'ah akidah ataupun bid'ah amaliyah, itu memiliki sisi keburukan, memiliki dampak-dampak yang buruk, baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, ini yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini biidznillah. Al-wajhul awal, sisi yang pertama dari dampak buruknya bid'ah, beliau mengatakan annal bid'ah la yuqbalu ma'aha amal. Bahwa bid'ah, sesungguhnya bid'ah itu tidak akan diterima amalannya. Ya, amalan yang dibangun di atas bid'ah atau amalan yang dibangun di atas akidah yang bid'ah itu tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kabid'atil qadariyah. Contoh misalnya seperti bid'ahnya qadariyah. Haitsu qala fiha Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah mengatakan dan pernah dikabari bahwa ada muncul sekelompok orang yang mendustakan qadar, mendustakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bid'ah di dalam akidah. Karena para sahabat Nabi SAW menetapkan adanya qadar, menetapkan adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Dan bahwa yang menentukan segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala. Tapi muncul di zaman Abdullah bin Umar sekelompok manusia yang memunculkan bid'ah baru, yaitu menolak takdir, yang disebut dengan Al-Qadariyah. Atau juga masuk dalam Al-Qadariyah adalah kebalikannya Al-Jabriyah, yaitu yang menetapkan takdir secara berlebihan.
bahwa semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak memiliki kehendak sama sekali. Intinya, Abdullah bin Umar ketika dikabarkan ada firqah sesat yang menolak takdir, yaitu ahlil bid'ah dari kalangan Qadariyah, Abdullah bin Umar mengatakan, "Idza laqita ulaik," yakni al-Qadariyah, "fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'a'u minni." Apabila engkau bertemu dengan mereka, yaitu orang-orang Qadariyah ini, maka katakan, kabarkan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Walladhi yahlifu bihi Abdullah ibnu Umar. Kemudian Abdullah bin Umar bersumpah, "Lau anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Kata Abdullah bin Umar, sungguh andai kata salah seorang di antara mereka, yaitu ahlil bid'ah ini, mereka punya emas sebesar gunung Uhud, kemudian mereka infakkan emas yang sebesar gunung Uhud itu, maka Allah tidak akan menerima amalan mereka, tidak menerima infak mereka, sampai mereka beriman terhadap takdir. Sampai mereka beriman terhadap takdir. Di sini jelas menunjukkan bahwa ahlil bid'ah, yaitu amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Kemudian juga sebagaimana hadis tentang Khawarij, ya, dalil berikutnya yang menunjukkan bahwa bid'ah tidak akan diterima, yaitu hadis tentang Khawarij. Nabi SAW mengatakan, "Tahkiruna salatakum ma'a salatihim, wa siyamakum ma'a siyamihim, wa a'malakum ma'a a'malihim." Nabi berkata kepada para sahabat, kalian ketika melihat orang-orang Khawarij, kalian akan meremehkan salat kalian jika dibandingkan dengan salat mereka. Kalian akan meremehkan puasa kalian jika dibandingkan dengan puasa mereka. Dan kalian akan meremehkan amalan-amalan kalian jika dibandingkan amalan-amalan mereka. Nah, ini mungkin ya, ada sekelompok manusia yang lebih banyak amalannya daripada para sahabat, itu sangat mungkin terjadi. Orang-orang yang datang setelah zaman sahabat, kita di zaman sekarang misalnya, mungkin nggak amalan kita lebih banyak kuantitasnya daripada para sahabat? Maka jawabannya mungkin bisa jadi. Ya, kalau dari sisi kuantitas banyak-banyakan itu mungkin. Tapi kalau dari sisi kualitas mustahil. Orang-orang yang ada setelah para sahabat, orang-orang yang hidup setelah zaman para sahabat, mustahil kualitas ibadah mereka lebih baik, lebih bagus daripada para sahabat, itu mustahil menurut kesepakatan para ulama. Ya, di sini jelas. Kemudian Nabi mengatakan, yamruquna minad-din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Ini orang-orang Khawarij ini, mereka melesat dari agama sebagaimana anak panah melesat dari sasarannya. Meskipun salat mereka banyak, ya tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla apabila amalan tersebut dibangun di atas kebid'ahan. Wa idza thabata fi ba'dihim hadza li ajli bid'atihi annahu la yuqbalu minhu amalun li ajli bid'atihi fa kullu mubtadi'in yukhafu alaihi mithlu man dzukira. Maka apabila sebagian ahli bid'ah itu tidak diterima amalannya gara-gara bid'ah yang mereka lakukan, maka dengan demikian seluruh ahli bid'ah itu dikhawatirkan. Ya, dikhawatirkan sebagaimana nasibnya orang-orang yang kita sebutkan. Nasibnya seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu Qadariyah dan Khawarij yang kita contohkan, tidak diterima amalannya oleh Allah Azza wa Jalla. Fa inna qaunal mubtadi' la yaqbalu minhu amalun imma an yurada annahu la yuqbalu minhu bi itlaqin ala ayyi wajhin waqa'a min wifaqi sunnatin aw khilafiha wa imma an yurada annahu la yuqbalu minhu mabtada'a fihi khassatan duna ma lam yabtadi' fihi. Kata beliau, yang dimaksud ahlil bid'ah tidak akan diterima amalannya itu dari dua sisi, atau ada dua pembagian. Bisa juga yang dimaksud adalah amalan ahlil bid'ah itu secara total tidak akan diterima sama Allah meskipun perbuatannya, amalannya itu mencocoki sunnah. Misalnya ada ahlil bid'ah yang puasa Senin Kemis. Nah, kita tahu Senin Kemis ini adalah puasa yang mencocoki sunnah. Ada dasarnya di dalam sunnah Nabi SAW. Tapi bersamaan dengan itu, ahlil bid'ah ini puasanya tidak diterima sama Allah Azza wa Jalla meskipun sesuai dengan sunnah. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Atau yang kedua yang dimaksud
amalan ahlil bid'ah tidak akan diterima sama Allah, itu adalah hanya amalan yang bid'ah saja. Adapun amalan yang dibangun di atas sunnah, itu masih diterima sama Allah Azza wa Jalla. Baik, kita bahas dua hal ini. Ya, kita bahas dua pengertian ini. Yang pertama, tadi kita sebutkan ahlil bid'ah tidak akan diterima amalannya secara mutlak. Nah, itu dilihat dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, an yakuna ala dhahirihi min anna kulla mubtadi'in ayya bid'atin kanat fa'amaluhu la tuqbalu ma'aha ay ma'a bid'atihi dakhalatha tilkal bid'ah amla hatta walau waqa'al amalu ala wifaqis sunnah. Kemungkinan yang pertama adalah yaitu semua ahlil bid'ah. Ya, semua ahlil bid'ah secara zahir dengan bid'ah apapun, amalan mereka tidak diterima sama Allah, yaitu manakala amalan-amalan yang mereka kerjakan itu dibangun di atas bid'ah. Dibangun di atas akidah yang bid'ah. Dibangun di atas keyakinan yang bid'ah. Meskipun sebagian amalan-amalan mereka itu ada yang sesuai dengan sunnah. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, antakuna bid'atuhu aslan yatafarra'u alaihi sairul a'mal kama idza dhahaba ila inkaril amali bi khabaril wahid bi itlaqin. Atau kemungkinan yang kedua, kenapa sih ahlil bid'ah ini kok ditolak semua meskipun amalannya sesuai dengan sunnah? Karena bisa jadi bid'ah yang dia bangun itu adalah bid'ah yang pokok. Satu bid'ahnya. Tapi gara-gara satu bid'ah yang dia adakan, itu bercabang ke semua amalan-amalannya. Seperti bid'ah menolak hadis ahad. Ya, bid'ah menolak hadis ahad. Gara-gara dia menolak hadis ahad ini, itu bercabang. Ngerentek, kalau kata jari wong Surabaya. Ngerentek ke permasalahan yang lain. Sehingga amalan-amalan yang lain itu secara mutlak tidak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Karena dia membangun ibadahnya dengan cara yang bid'ah, yaitu menolak hadis ahad. Ya, apa itu hadis ahad? Nah, ini bukan pembahasan kita, karena panjang membahas tentang mustalah hadis seperti ini. Ya. Itu beberapa sisi kenapa ahlil bid'ah seluruh amalannya tidak diterima sama Allah. Atau kalau mau kita tambahkan, apabila bid'ahnya itu adalah bid'ah yang mukafirah. Bid'ah yang menyebabkan dia itu keluar dari Islam. Seperti syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kesyirikan ini timbul dari kebid'ahan. Setelah dia melakukan kesyirikan, syirik yang akbar, maka amalan ibadah setelahnya, meskipun sesuai dengan sunnah, itu mustahil diterima sama Allah. Ya. Adapun sisi yang kedua, yaitu kemungkinannya pelaku bid'ah itu pelaku bid'ah kata beliau diterima ibadahnya hanya yang sesuai dengan sunnah. Adapun yang bid'ah amalannya maka tidak akan diterima sama Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi saya ulangi, maksud daripada poin kita yang pertama, dampak buruk dari bid'ah adalah tidak diterimanya ibadah ahlil bid'ah. Itu dua kemungkinannya. Bisa jadi semua amalannya tidak diterima. Bahkan yang sesuai sunnah juga tidak diterima. Dan bisa jadi yang kedua adalah hanya amalan yang sunnah, yang sesuai sunnah saja yang diterima. Adapun yang dibangun di atas bid'ah itu tidak akan diterima sama Allah Azza wa Jalla. Tapi ini dampak buruk bid'ah yang pertama. Wa ammal wajhu tsani min wujuhi syu'mil bid'ah fahuwa anna sahibal bid'ah mal'unun ala lisanis syariah. Dampak buruk yang kedua dari bid'ah adalah bahwasanya pelaku bid'ah itu dilaknat berdasarkan lisan yang syar'i, berdasarkan dalil-dalil yang syar'i. Sebagaimana hadis Nabi SAW ketika Nabi bercerita tentang keutamaan Al-Madinah. Ya, keutamaan Madinah. Nabi SAW mengatakan, wala yuhdatsu fiha hadathun. Man ahdatsa fiha hadathan fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in wa fi riwayatin man ahdatsa fiha hadathan aw awa muhditsan. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang melakukan bid'ah di kota Madinah atau dia melindungi ahlil bid'ah, mendukung, mensupport ahlil bid'ah, maka baginya laknat Allah,
malaikat, dan seluruh manusia. Ya, di sini ada penjelasan lebih lanjut. Dikhususkan, disebutkan Madinah itu bukan dalam rangka hanya khusus kota Madinah saja, tidak. Jangan Anda mengatakan, oh Ustadz itu hadisnya kan tentang Madinah. Berarti kita nggak boleh berbuat bid'ah itu cuma di Madinah saja. Ya kalau di luar Madinah ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena hadisnya ini berkaitan dengan Madinah. Nah, ini gagal paham. Orang itu terkadang cuma ngambil mencuplik satu hadis, kemudian dia terapkan hadis itu tanpa melihat hadis-hadis yang lain. Nah, ini metodenya ahli bid'ah, sukanya sama yang mutasyabihat. Kalau ahlu sunnah tidak. Ahlu sunnah berpegang dengan yang muhkam. Adapun yang mutasyabih, yang masih samar-samar, itu diseret kepada yang muhkam, kepada yang jelas. Ya, Nabi mengatakan di sini bahwasanya barang siapa yang berbuat bid'ah di kota Madinah atau dia melindungi ahli bid'ah di kota Madinah, maka dia mendapatkan laknat Allah. Disebutkan Madinah adalah, kata beliau, wa khussatil Madinatun Nabawiyah bidzikri li syarafiha. Dikhususkan, disebutkan penyebutan Madinah di sini itu karena kemuliaan yang ada di dalam kota Madinah. Li kauniha mahbital wahyi. Karena Madinah itu adalah tempat turunnya wahyu. Wa mautina Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tanah airnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minha intasyarad dinu fi aqtaril ard, dan dari Madinah inilah tersebar agama ke seluruh penjuru-penjuru negeri. Fakana laha bidzalika mazidu fadlin ala ghairiha, maka itu merupakan kemuliaan yang bertambah, tambahan kemuliaan bagi kota Madinah. Ya, ibarat seperti kita tahu bahwa kalau ada di bulan haram, kita sedang berada di bulan haram, kita ditekankan untuk tidak melakukan kemaksiatan. Ya, kita ditekankan untuk tidak melakukan kemaksiatan. Karena dosa yang dikerjakan di bulan-bulan yang di situ adalah bulan yang mulia, seperti bulan Ramadan misalnya, atau melakukan kemaksiatan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu lebih besar daripada dosa-dosa yang dikerjakan di luar itu. Ketika disebutkan seperti itu, bukan berarti maksiat di luar bulan Ramadan itu boleh, enggak. Sama haramnya, tapi lebih ditekankan untuk tidak bermaksiat di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Nah, ini sama. Bid'ah itu dimanapun tempatnya, haram hukumnya. Tapi lebih ditekankan kota Madinah, karena alasan tadi, Madinah ini adalah kota yang mulia, adalah tempat turunnya wahyu, tanah airnya Nabi SAW, dari situlah tersebarnya Islam dan lain sebagainya. Ya, maka bukan menyebutkan kekhususan. Tapi itu yang kedua, dampak buruk yang kedua, pelaku bid'ah itu dilaknat. Tapi dampak buruk yang ketiga, kata beliau, annal muwaqqira li sahibil bid'ah mu'inun ala hadmil Islam kama fil hadits sabiq. Ini masih berkaitan dengan poin yang kedua ya. Dampak buruk bid'ah adalah yaitu apabila bahwasanya seorang yang mengagung-agungkan, memuliakan pelaku bid'ah, maka itu sama saja dia itu sedang membantu untuk menghancurkan Islam. Ya, ada orang menghormati, memuliakan ahli bid'ah, entah dicium tangannya, atau selfie dengan dia, atau dipuji-puji di statusnya misalnya. Nah, orang-orang seperti ini sama saja membantu ahli bid'ah itu untuk menghancurkan Islam. Karena kita tahu bid'ah itu adalah sesuatu yang bisa menghancurkan sunnah, menghancurkan syariat Islam. Nah, ini miris, di tengah-tengah kita muncul dai-dai yang katanya berada di atas sunnah, dai-dai yang katanya berada di atas manhaj salaf, bermudah-mudahan dalam menyanjung, memuji-muji ahli bid'ah. Selfie dengan ahli bid'ah, dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan keridhoannya terhadap ahli bid'ah tersebut. Ya, lagi bersama para gus misalnya. Lagi bersama para gus. Atau yang dia sebut dengan gawagis atau apa itu. Nah, ini miris. Orang-orang seperti ini tidak paham bahwasanya perbuatannya itu adalah perbuatan yang bisa menghancurkan sunnah. Perbuatan yang bisa menghancurkan Islam itu sendiri. Sebagaimana Nabi SAW tadi mengatakan, man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan. Ya, membantu ahli bid'ah.
melindungi ahli bid'ah, mensupport ahli bid'ah dengan cara apa? Dengan cara Anda mempromosikan mereka. Dengan cara Anda menyanjung-nyanjung mereka, mengagungkan mereka, dan lain sebagainya. Itu sama saja melindungi, mensupport ahli bid'ah. Fal-iwa'u yujami'ut tawqir. Melindungi ahli bid'ah itu bisa juga bentuknya dengan cara memuliakan mereka. Wa dzalika li annal masya ila sahibil bid'ah wa tawqira lahu ta'dhimun lahu li ajli bid'atihi wa syara'u ya'muru bi zajrihi wa ihanatihi wa idlalihi bima huwa asyaddu min hadza. Kata beliau, seorang mengagungkan, memuliakan ahli bid'ah karena bid'ahnya. Dia memuliakan ahli bid'ah padahal tahu bahwasanya dia memiliki kebid'ahan. Padahal syariat, dia tahu bahwasanya syariat memerintahkan kita untuk menghajar. Menghajar ya, bukan menghajar, tidak. Menghajar artinya memboikot ahli bid'ah. Menghinakan ahli bid'ah, merendahkan ahli bid'ah, atau kalimat-kalimat yang semisal dengannya. Ya, ahli bid'ah itu dihinakan, dijauhi, diboikot. Bukan malah diajak selfie, bukan malah dipuji-puji, tidak. Tapi diboikot, dijauhkan umat dari ahli bid'ah itu. Fasara tauqiruhu sududan anil amali bi syara'il Islam. Maka jadilah pengagungan dia, pemuliaan dia terhadap ahli bid'ah tersebut, tokoh ahli bid'ah tersebut, itu adalah bentuk menghalang-halangi manusia dari syariat Islam yang murni. Yang menghalang-halangi kaum muslimin dari sunnah Nabi SAW. Wa ikbalan ala ma yudaduhu wa yunafihi. Dan sebaliknya, mengagungkan ahli bid'ah itu seakan-akan menyuruh, mengajak kaum muslimin untuk ikut bid'ahnya orang-orang yang dia agungkan itu. Wal islamu la yanhadimu illa bitarkil amali bih wal amali bima yunafihi. Kata beliau, Islam itu tidak akan runtuh kecuali dengan cara kita meninggalkan amalan yang murni dari Islam alias sunnah, dan kita mengamalkan yang berlainan dengan sunnah itu. Ya, kita yakin ya, Islam secara umum itu tidak akan hilang. Akan tetapi keislaman seseorang atau Islam yang ada di wilayah-wilayah tertentu itu bisa hilang. Kapan itu hilangnya? Ketika kaum muslimin, sebagian di antara mereka meninggalkan amalan yang sunnah dan mengerjakan yang bid'ah. Meninggalkan akidah yang sunnah dan meyakini akidah yang bid'ah. Nah, itu keislaman seseorang di situ akan hilang, akan hancur. Wa aidan fa inna tawqira sahibil bid'ah madhinnatun li mafsadatain ta'udani 'alal islami bil hadmi. Lebih lanjut lagi kata beliau, memuliakan ahli bid'ah itu punya dua mafsadat. Ya, punya dua mafsadat. Yang dua mafsadat ini mafsadatnya kembali kepada Islam itu. Mafsadat yang pertama, iltifatul juhal wal ama ila dzalika tawqir wa ya'taqiduna fil mubtadi'i annahu afdhalun nas. Kalau Anda mempromosikan ahli bid'ah, ada sebagian orang itu kadang bikin story WA atau ngupload ceramah-ceramahnya, kajian-kajiannya, potongan-potongannya, tokoh-tokoh ahli bid'ah, ustadz-ustadz ahli bid'ah. Yang jelas-jelas dia memiliki penyimpangan-penyimpangan di situ. Diupload sama dia. Ketika ditegur, ketika dinasehati bahwa orang yang kau posting ini adalah ahli bid'ah, dia mengatakan toh isinya kan bagus. Isinya kan tidak bertentangan dengan syariat. Emang potongan ceramahnya ini ada yang salah. Kadang ngelesnya kayak gitu. Membantahnya kayak gitu. Maka kata beliau, kalau Anda mempromosikan ahli bid'ah, meskipun isinya itu yang Anda posting tidak ada masalah di dalamnya, sama saja Anda membuat orang-orang awam di antara kaum muslimin untuk menoleh kepada tokoh ahli bid'ah tersebut. Ya, untuk menonton kajian-kajiannya si ahli bid'ah tadi. Anda mempromosikannya. Lebih lanjut dengan Anda memposting ahli bid'ah, memuliakan ahli bid'ah, memuji-muji ahli bid'ah, membuat awamul muslimin, orang-orang awam di antara kaum muslimin, mereka beranggapan bahwa si ahli bid'ah ini adalah afdolun nas. Adalah manusia yang afdol. Tuh buktinya diajak selfie sama Ustadz Fulan. Tuh buktinya dipromosikan bukunya sama Ustadz Fulan. Buktinya dimention
akunnya sama Ustadz Fulan, berarti dia ini orang yang afdol. Ya. Wa annama huwa alaihi khairun mimma alaihi ghairuh. Orang-orang akan menganggap si ahli bid'ah ini adalah khair. Ya, kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Fayu'addi dzalika ila ittiba'i ala bid'atihi duna ittiba'i ahli sunnah ala sunnatihim. Maka jadilah apa yang Anda lakukan dengan mempromosikan ahli bid'ah itu mengakibatkan mereka kaum muslimin yang awam ini, mereka akan mengikuti bid'ah-bid'ahnya dan mereka meninggalkan sunnah. Nah, lihat ya, para ulama itu kenapa mereka sangat tegas menyikapi ahli bid'ah atau yang mencela-mencela, suka selfie-selfie dengan ahli bid'ah. Itu karena sayang kepada kaum muslimin. Ingin supaya kaum muslim ini jangan tertipu dengan ahli bid'ah yang diajak selfie ini. Ya, namun sangat disayangkan sebagian di antara orang yang menisbatkan diri kepada ahlus sunnah bermudah-mudahan dalam hal tersebut. Nggak tahu tujuannya cari muka, ya, atau tujuannya ingin supaya dikenal oleh jamaahnya si ahli bid'ah ini, atau tujuan-tujuan lain. Apapun tujuannya, meskipun tujuannya baik, tetap itu adalah perbuatan yang ditahdzir, diperingatkan oleh para ulama salaf untuk kita tidak bermudah-mudahan dalam hal tersebut. Tapi mafsadat yang kedua, anahu idza wukira min ajli bid'atihi sara dzalika kal hadi al muharridi lahu ala insya'il ibtida' fi kulli syai' fatahyal bid'ah wa tamutus sunan wa huwa hadmul islam bi'ainihi. Mafsadat yang kedua, kalau Anda memuliakan ahli bid'ah adalah yaitu ketika ahli bid'ah ini dimuliakan karena bid'ah yang dikerjakannya. Ada seorang tokoh ahli bid'ah, dia itu diagung-agungkan. Gara-garanya apa? Gara-garanya dia ini memberontak kepada penguasa. Lihat, perbuatan memberontak kepada penguasa, yang itu merupakan perbuatan bid'ah, menjadi sebab si ahli bid'ah ini diagungkan, dimuliakan. Aneh. Sebagian kaum muslimin ketika ditanya, kau kenapa kok begitu memuliakan si fulan ini? Kenapa kau begitu menghormati, mengagung-agungkan si fulan ini? Oh ya, karena dia ini lantang menyuarakan kebenaran, mengkritik penguasa. Oh, karena itu. Apa gara-gara itu kau memuliakan fulan ini? Kau mendewa-dewakan fulan ini? Iya. Jadi karena bid'ahnya. Nah, yang seperti ini, kata beliau, kalau Anda memuliakan ahli bid'ah karena bid'ah yang dikerjakan, jadilah Anda seperti motivator bagi ahli bid'ah tersebut. Anda seperti memotivasi, bahasa kita ngobong-ngobongi dia, untuk membakar semangatnya agar berbuat bid'ah yang lebih besar lagi. Ya, ini diterima ya secara akal ya. Kalau kita ada seorang tokoh ahli bid'ah yang dia ini terkenal dengan bid'ahnya, kemudian kita sanjung dia karena bid'ah tersebut, itu sama saja kita mengharapkan dia berkreasi lagi dalam bid'ahnya. Ayo bikin yang lebih besar. Jangan cuma mengkritik di medsos, tapi ayo kita tumpahkan darah pemimpin. Ayo kita jadikan revolusi negeri ini, reformasi dan lain sebagainya. Dia memotivasi untuk lebih berbuat bid'ah lagi. Maka di saat itulah sama saja dia sedang menghancurkan Islam. Ya, ini dampak buruk yang ketiga. Nah, dampak buruk yang ketiga, memuliakan, mengagungkan ahli bid'ah, itu sama saja menolong ahli bid'ah tersebut, membantu ahli bid'ah tersebut dalam menghancurkan Islam. Dan kemudian, sisi yang keempat dari dampak buruk kebid'ahan, kata beliau, annal bid'ah rafi'atun lis-sunanil lati tuqabiluha. Kata beliau, bid'ah itu bisa mengangkat sunnah. Bid'ah itu bisa menghilangkan sunnah yang menjadi lawan bid'ah tersebut. Li'annal batil idza umila bih lazima tarkul amali bil haqqi kama fil aqs. Li'annal mahallal wahid la yastaqillu illa bi ahadid biddain. Fa idza syughila al mahallu bis sunnah irtafa'atil bid'ah. Fa idza khala minas sunnah hallatil bid'ah. Kata beliau, bid'ah itu bisa mengangkat sunnah yang semisal. Karena yang namanya al-batil
apabila seorang mengerjakan al-batil, maka otomatis sudah dia akan meninggalkan yang hak. Ketika seorang berpegang dengan yang batil, otomatis dan bisa dipastikan dia pasti akan meninggalkan yang hak, membuang yang hak. Sebagaimana kebalikannya. Kalau seorang mengambil yang hak, otomatis dia akan membuang yang batil. Karena kata beliau, wadahnya cuma satu. Nggak bisa dicampur antara yang hak dan yang batil, itu nggak bisa. Dia punya tempat cuma satu. Kalau tempatnya itu diisi yang hak, maka yang batil nggak punya tempat lagi. Tapi yang jadi masalah, kalau tempatnya yang satu ini diisi dengan kebatilan, diisi dengan kebid'ahan, maka sunnah atau al-haq itu tidak akan bisa masuk. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu maqal, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ma ya'ti 'alan nasi min 'amin illa ahdatsu fihi bid'atan wa amatu fihi sunnatan hatta tahyal bid'ah wa tamutas sunan." Kata Abdullah bin Abbas, tidaklah datang kepada manusia dari tahun-tahun mereka, melainkan manusia ini mereka mengadakan perkara-perkara yang bid'ah sehingga mereka mematikan sunnah. Maka hiduplah bid'ah dan matilah sunnah. Ya, ini sebagaimana yang kita sebutkan, otomatis sudah orang yang kenal dengan sunnah, berpegang dengan sunnah, maka dia tidak akan terisi dengan bid'ah. Kalau dia terisi dengan bid'ah ternyata, maka berarti sunnahnya hilang. Ya, ini kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ucapan yang senada diucapkan oleh Hasan ibn Atiyah rahimahullah ta'ala, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Hasan ibn Atiyah mengatakan, "Mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa naza'allahu min sunnatihim mithlaha." Kata beliau, tidaklah suatu kaum berbuat bid'ah dalam agama mereka, melainkan Allah akan mencabut sunnah yang ada pada mereka yang semisal dengan bid'ah yang mereka kerjakan. Thumma la yu'iduha ila yaumil qiyamah. Kemudian tidak Allah kembalikan sunnah ini sampai tegaknya hari kiamat. Nah, ini dampak buruk kebid'ahan. Sunnah akan dicabut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sisi yang keempat. Sisi yang kelima, kata beliau, di antara dampak buruk bid'ah, annal ibtida' fid din yufarriqul ummah. Bahwa bid'ah dalam agama itu bisa memecah belah umat. Nah, ini ahli bid'ah, terutama dari kalangan harokiyin atau hizbiyin, mereka ketika mendengar hal ini, aneh kuping mereka. Loh, kok bisa? Bid'ah justru memecah belah umat. Justru sebaliknya, yang suka ngomong bid'ah, itu yang memecah belah umat. Justru yang diam terhadap bid'ah, itu yang menyatukan umat. Nah, itu pemikiran mereka seperti itu. Dan diamini oleh orang-orang awam. Kalau ada seorang da'i yang tegas menyampaikan kepada umat tentang bahaya bid'ah, memperingatkan umat dari kesesatan-kesesatan firqah-firqah yang menyimpang, memperingatkan umat dari da'i-da'i yang menyimpang, itu dianggap memecah belah umat. Ya, memecah belah salafiyin katanya. Justru ketika ada yang diam terhadap bid'ah, yang mentolerir bid'ah-bid'ah, yang mentolerir bid'ah-bid'ah, diam terhadap kebid'ahan, itu dianggap oleh orang-orang sebagai da'i-da'i yang menyejukkan, da'i-da'i yang menyatukan umat. Itu pemikiran orang awam seperti itu. Tapi kalau kita bicara dari sisi para ulama, nggak gitu. Justru yang ada sebaliknya. Bid'ah itu yang memecah belah umat. Wa yumazziku wahdataha, dan mengoyak-ngoyak, mencabik-cabik persatuan umat bid'ah itu. Li'annaha taqtadit tafarruqa syi'ah. Karena bid'ah itu mengharuskan umat Islam menjadi berkelompok-kelompok. Ada yang berpemahaman ini, ada yang berpemahaman itu, ada yang mengamalkan ini, ada yang mengamalkan itu. Yang menjadi umat Islam ini menjadi tafarruq, terpecah menjadi kelompok-kelompok.
Waqad asyara al-Qur'anul 'azimu ila dzalika fi qoulihi ta'ala. Dan Al-Qur'an telah mengisyaratkan hal ini dalam firman Allah Azza wa Jalla di surah Al-An'am ayat 153. Allah berfirman, "Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih." Ya, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Nanti akan kita bahas lebih lanjut hal ini dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Ya, as-subul ditafsirkan oleh para ulama, di antaranya Mujahid dan yang lainnya. As-subul artinya adalah asyubuhat wal bid'ah. Ya, as-subul dalam ayat ini artinya bid'ah dan syubhat-syubhat. Maka dilarang sama Allah, jangan kalian mengikutinya. Fatafarraqa bikum an sabilih. Kalau kalian mengikuti bid'ah ini, kalian akan terpecah belah dari jalan Allah Azza wa Jalla. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman juga dalam surah Al-An'am, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'." Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi syi'a, jamak dari syi'ah, yaitu berkelompok-kelompok. Bukan Rafidhah maksudnya. Syi'a jamak dari syi'ah yang artinya firqah, berkelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai'. Kau wahai Muhammad enggak ada urusan sama mereka. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabinya berlepas diri dari bid'ah-bid'ah. Ya, mereka yang memecah belah agama. Dengan cara apa memecah belah agama? Dengan cara bid'ah. Ya, dia memunculkan hal-hal yang baru di dalam agama yang bisa mengeluarkan dari sunnah. Ini yang memecah belah agama. Lasta minhum fi syai'. Kau wahai Muhammad tidak ada urusan dengan mereka. Artinya kau enggak dosa. Ya, kau tidak dosa ketika mereka terpecah belah. Wa jami'u hadhihi syawahid tadullu ala wuqu'il iftiraqi wal adawati 'inda wuqu'il ibtida'. Dan banyak dalil-dalil yang serupa yang intinya ya menunjukkan bahwa terjadinya perpecahan di dalam umat Islam itu karena adanya bid'ah yang dilakukan. Kama huwal waqi', seperti realita yang ada di lapangan. Ya, realita yang ada di lapangan seperti itu. Umat Islam terpecah belah, tidaklah mereka terpecah karena bid'ah-bid'ah yang muncul di dalam tubuh kaum muslimin. Fa innal qauma lamma tafarraqu wa sara kullun fi sabilin wa farraqu dinahum wa kanu syi'a bara'allahu rabbul alamin rasulahu sallallahu alaihi wasallam minhum faqala lasta minhum fi syai'. Karena sesungguhnya suatu kaum ketika mereka berpecah belah, maka jadilah mereka sebagian di jalan yang ini, sebagian di jalan yang itu, sebagian di jalan yang sana. Mereka terpecah belah menjadi berkelompok-kelompok. Sedangkan jalan yang kebenaran itu cuma satu. Jalannya Nabi dan para sahabat-sahabatnya cuma satu. Ketika muncul bid'ah, ya bid'ah ini bukan dari Nabi. Maka berarti dia membuka jalan lagi. Dia membuka cabang lagi, membuka jalan lagi. Maka terpecah. Kaum muslimin yang masih kekeh berpegang dengan sunnah, dia berada di jalan ini. Sedangkan tadi yang menyimpang, dia sudah ke jalan sana. Nah, ini berarti terpecah belah. Ya, ini dampak buruk daripada bid'ah. Ya, dan sudah berlalu ya penjelasan dari Abdullah bin Mas'ud. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW yang menggambar garis lurus. Ya, nanti bisa dicek lagi rekaman kita di edisi sebelumnya. Lamma tafarraqu ikhtalafu wa farraqul ummah. Ketika mereka berpecah belah, ketika mereka berselisih, maka terpecahlah umat itu. Li'annal bid'ah taqtadi tafarruqa syi'an wa awwalu syahidin alaihi fil waqi' qissatul khawarij. Dan bukti nyata bahwasanya bid'ah itu memecah belah kaum muslimin, yaitu sejarah munculnya kaum khawarij di zaman dahulu. Id'adau ahlal Islam hatta saru yaqtulunahum. Kaum Khawarij ketika itu mereka memerangi kaum muslimin. Ya, mereka membunuh kaum muslimin wa yad'unal kufar dan membiarkan orang-orang kafir. Tsumma yalihim kullu man kana lahu saulatun minhum biqurbil muluk fa innahum yatanawalu ahlas sunnah bikulli nakalin wa adzabin wa qatlin. Kemudian diikuti oleh orang-orang yang sepemikiran dengan Khawarij ini, yaitu siapapun yang lembek terhadap penguasa. Siapapun yang dianggap sama mereka dekat dengan penguasa. Siapapun di antara kaum muslimin yang lemah lembut terhadap penguasa, maka dihabisi sama mereka. Itu ahlu sunnah.
Ahlus sunnah itu cirinya kepada penguasa berlemah lembut, kepada ahli bid'ah keras luar biasa. Bukan sebaliknya, sama ahli bid'ah, sama gus-gus diajak selfie, tapi sama penguasa keras, dikatakan panen dosa. Nah, ini ahli bid'ah cirinya kayak gitu. Tapi kalau ahlus sunnah enggak. Ya sama penguasa lemah lembut, sama ahli bid'ah keras mereka. Tapi orang-orang Khawarij ini mereka memerangi ahlus sunnah karena dianggap penjilat penguasa, dianggap antek-antek penguasa. Ya bahkan sebagian di antara ahlus sunnah diazab, bahkan dibunuh gara-gara mereka tetap mempertahankan akidah yang satu ini. Kemudian kata Syekh Sa'id Ruslan, wa thumma yalihim kullu man ibtada'a bid'atan fa inna min sya'nihim an yuthabbitun nasa an ittiba'i syari'ah wa yadhummuhum. Kemudian zaman setelahnya orang-orang dari kalangan ahli bid'ah itu mengikuti bid'ahnya Khawarij. Apa itu? Yaitu mereka di antara perangai mereka yang paling mendasar atau yang paling menonjol, yaitu senantiasa menghalangi kaum muslimin dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Menghalangi kaum muslimin dari sunnah Nabi SAW. Dan mencela mereka. Ya, mencela ahlus sunnah. Dikatakan antek-antek penguasa, dikatakan penjilat, ini bikinan Yahudi, nggembosi umat Islam, nggembosi perjuangan umat Islam, dicela. Wa aidan fa inna ahlus sunnah ma'muruna bi'adawati ahlil bid'ah. Karena memang ahlus sunnah wal jamaah diperintahkan. Nah, ini syariat kita. Kita diperintahkan untuk memusuhi ahlil bid'ah. Jadi kalau kita dianggap, ini Ustadz ini kok menebarkan kebencian ya? Iya. Saya katakan saya menebarkan kebencian kepada ahlil bid'ah. Kepada tokoh-tokoh ahlil bid'ah. Itu tidak kita ingkari. Ahlus sunnah itu menebarkan kebencian kepada ahlil bid'ah. Karena ini bagian daripada agama. Wajib benci kepada ahlil bid'ah. Nah, ya, ahlil bid'ah yang dimaksud sekali lagi adalah tokoh-tokoh mereka. Ahlil bid'ah yang memiliki pengaruh, yang mengajak menyeru manusia kepada bid'ahnya. Bukan ahlil bid'ah yang ikut-ikutan saja. Yang cuman sekedar ikut, enggah-enggih saja, enggak. Kalau mereka tetap kita dekati, tetap kita rangkul, kita dakwahi mereka, ya kita ajak mereka kembali kepada Islam. Namun kalau tokoh-tokohnya, ini yang kita benci. Ini yang kita berlepas diri darinya. Ini yang kita lari ketika bertemu dengannya. Ya, ini lebih bahaya daripada corona ini. Ya, tokoh-tokoh ahlil bid'ah. Wa qad hadzarul ulama'u min musahabati ahlil bid'ah wa mujalasatihim. Dan sungguh para ulama telah mentahdzir kaum muslimin, memperingatkan kaum muslimin dari bersohib, berteman dengan ahlil bid'ah. Itu dasar ahlus sunnah wal jamaah, tarkul bid'ah wa ahliha. Meninggalkan bid'ah dan pelaku-pelakunya, yaitu tokoh-tokoh ahlil bid'ah. Bukan malah dijadikan sohib. Bukan malah diajak selfie. Wa mujalasatihim. Para ulama mentahdzir dari duduk bersama ahlil bid'ah. Wa dzalika madhinnatu ilqa'il adawati wal baghdha, lakinnal wizra fi hadza 'ala man tasabbaba bima ahdathahu min ittiba'i ghairi sabilil mu'minin. Wal wuqufu 'inda sunan yajma'ul ummah 'ala kalimatin wahidah wa yaj'aluha saffan marsusan mutarassan wara al-haqqi alladhi bayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna sunnata wahidah. Kebalikan dari apa yang saya jelaskan tadi, bahwa ketika seorang mengajak kepada sunnah, mengembalikan kaum muslimin kepada sunnah, itu berarti dia mengajak kepada kalimat yang satu. Mengajak kepada persatuan. Mengajak kepada rapatnya soft-soft kaum muslimin, dalam artian menjadikan kaum muslimin itu satu kembali. Itu kapan? Ketika seorang mengajak kepada sunnah dan memperingatkan dari bid'ah. Itu menyatukan. Ya, bukan malah memecah belah. Tidak. Hakikatnya memang memecah belah. Seakan-akan itu memecah belah. Memecah belah antara yang hak dan yang batil. Memecah belah antara yang sunnah dengan yang bid'ah. Yang tauhid dengan yang syirik. Ahlu sunnah dengan ahlil bid'ah. Itu harus dipecah belah. Demi apa? Demi menyatukan ahlu sunnah ini tadi. Nah,
Sebagaimana yang dijelaskan Nabi bahwa sunnah itu satu. Lakinnal bid'ah la yantahi. Sunnah itu satu, tapi kalau bid'ah itu nggak ada ujungnya. Bid'ah itu tidak ada ujungnya. Wal haqqu wahid wal batilu alwan wa syukul. Kebenaran itu satu, sedangkan kebatilan itu warna-warni. Banyak modelnya, kayak pelangi warna-warni. Orang kadang ngelihat pelangi senang. Makanya banyak yang tertarik dengan bid'ah. Adapun sunnah cuma satu saja. Dan ahlu sunnah dilarang untuk berwarna-warni seperti itu. Harus satu warnanya, putih tok. Nggak boleh dia kadang merah, kadang biru, kadang hijau. Itu yang diperingatkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau mengatakan, Inna dhalalata haqqad dhalalah, an ta'rif ma kunta tunkir, wa tunkir ma kunta ta'rif. Sesungguhnya kesesatan yang paling sesat, yang sebenar-benarnya kesesatan adalah engkau menganggap baik apa yang kemarin kau anggap jelek. Dan kau menganggap jelek apa yang kemarin kau anggap baik. Nggak konsisten dia. Kemarin dia memujinya, kemarin dia anggap itu baik, kemudian keesokan harinya beda lagi. Kemarin akidahnya hijau, kemudian besoknya biru. Besoknya lagi ungu. Terus berubah-berubah. Ya, ini yang disebutkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, wa iyyaka wat talawwunu fid din. Hati-hati kalian dengan berwarna-warni dalam agama ini. Nggak boleh kita punya banyak warna dalam agama. Fa inna dinallahi wahid. Karena agama Allah itu satu. Bukan berwarna-warni. Wa siratullahi wahid. Jalan Allah itu satu. Wa subulus syaitan kathiratun jiddan. Adapun jalan-jalannya syaitan itu sangat banyak. Ya. Kita lanjutkan lagi. Al-wajhus sadis min wujuh syu'mil bid'ah. Sisi yang keenam dari jeleknya bid'ah. Beliau mengatakan anna sahibal bid'ah alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Bahwasanya pelaku bid'ah baginya dosa bid'ahnya dan baginya dosa orang-orang yang mengikuti bid'ahnya sampai hari kiamat. Ini pernah kita singgung, kalau saya istilahkan MLM dosa. Ya, ahlil bid'ah itu, atau bid'ah itu, diantara keburukannya adalah MLM dosa. Jadi bukan cuma mendapatkan dosa bid'ahnya saja, tapi orang-orang yang mengikuti bid'ahnya, sampai akhir zaman, itu yang mendapatkan dosanya adalah yang pertama kali menjadi trendsetternya. Ya, pengikut-pengikutnya juga dapat dosa. Tapi justru yang trendsetternya, yang mengadakan bid'ah itu pertama kali, nah ini yang dapat dosa yang berlipat-lipat. Na'udzubillah. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah, wa min awzaril ladina yudhillunahum bighairi ilm. Agar mereka memikul dosa mereka secara sempurna di hari kiamat. Jadi ahli bid'ah ini dia pikul dosanya sendiri di hari kiamat. Kemudian dosanya orang-orang yang dia sesatkan tanpa ilmu. Jadi double. Bukan double lagi, nggak tahu berapa itu lipatannya itu. Na'udzubillah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'di min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'." Kata Nabi, barang siapa yang memberikan contoh yang buruk di dalam Islam. Atau dalam riwayat yang lain, man da'a ila dhalalah. Barang siapa yang menyeru kepada dhalalah, kepada kesesatan. Dan kita tahu kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Maka kana alaihi wizruha. Dia akan mendapatkan dosa dia sendiri. Dan dia akan mendapatkan dosa orang-orang yang mengikuti bid'ah tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, di antara dampak buruk, dampak negatif dari bid'ah, anna sahibal bid'ah la yazdadu minallahi illa bu'da. Pelaku bid'ah atau orang yang terjatuh ke dalam bid'ah tidak menambah sedikit pun kepada Allah
melainkan dia semakin jauh kepada Allah. Tidak mendekatkan kepada Allah sedikit pun, justru semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya, dalilnya Nabi SAW bersabda tentang Khawarij tadi. Nabi mengatakan, tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa a'malakum ma'a a'malihim. Kalian akan menganggap amalan kalian itu lebih ringan jika dibandingkan dengan amalan mereka. Kalian akan melihat sholat kalian gak ada apa-apanya jika dibandingkan sholat mereka. Puasa kalian gak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Namun bersamaan dengan itu, Nabi menutup hadisnya, yamruquna minad-din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah melesat dari busurnya. Nah, ini nampak di sini, orang-orang Khawarij itu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dengan perbuatan mereka itu, mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah. Namun yang mereka dapatkan apa? Bukan malah tambah dekat, tambah adoh, tambah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Abdurrahman bin Muljam al-Himyari, pembunuhnya Ali bin Abi Thalib, dia menganggap perbuatan yang dia lakukan tatkala menebas lehernya Al-Khalifah Ali bin Abi Thalib itu sebagai bentuk pendekatan diri, taqarrub kepada Allah, untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan pahala yang didapatkan, justru dosa yang sangat besar, membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib, salah satu sahabat yang dijamin surga. Menantunya Nabi, keponakannya, sepupunya Nabi SAW dibunuh sama dia. Maka semua ahli bid'ah pinginnya dia itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, namun justru yang didapatkan mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedelapan, di antara dampak buruk dari bid'ah, bahwa pelaku bid'ah itu tidak akan meminum air telaga Nabi SAW. Dan tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Ini panjang penjelasan beliau di sini. Intinya, Nabi menceritakan, ana faratukum alal haud. Aku menunggu kalian di telaga. Aku mendahului kalian di telaga. Ini akidah Ahlussunnah, dan nanti dijelaskan oleh beliau bahwa Nabi punya telaga di akhirat, dan semua Nabi punya telaga. Tapi telaga Nabi SAW itu khusus dan lebih istimewa. Karena man syariba minha lam yatma abadan. Barang siapa yang meminumnya tidak akan kehausan selama-lamanya. Arduhu, kata Nabi SAW, wa ka'suhu ka'adadi nujumi minas sama. Wa aniyatuhu ka'adadi nujumin fis sama. Jumlah bejana-bejananya itu seperti jumlah bintang yang ada di langit. Arduhu wa tuluhu sawa. Panjang dan lebarnya sama. Ya, intinya telaga Nabi yang istimewa. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menganugerahkan kepada kita meminum air telaga Nabi SAW. Namun Nabi menceritakan kejadian yang terjadi di zaman tersebut, yaitu di akhirat. Ada sekelompok manusia di antara umat Nabi SAW yang mereka ingin masuk telaga itu. Tsumma yuhalu baini wa bainahum. Kemudian dicegah. Nggak boleh masuk. Entah sama malaikat yang mencegah, intinya nggak boleh masuk. Kemudian Nabi mengatakan, ummati, itu umatku. Kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Dalam riwayat yang lain, innaka la tadri ma ghayyaru, ma baddalu ba'dak. Wahai Muhammad, kau nggak tahu apa yang mereka kerjakan sepeninggalmu. Mereka telah merubah-rubah syariatmu. Mereka telah mengganti-ganti syariatmu. Ma ahdatsu ba'dak. Mereka telah mengada-ngadakan dari syariatmu sepeninggalmu. Ya. Ketika mendengar ini, apakah Nabi SAW masih tetap membela mereka? Tidak. Nabi mengatakan, suhqan liman baddala ba'di. Menyingkirlah, menjauhlah bagi mereka-mereka yang telah merubah-rubah agama sepeninggalku. Nah, ini dampak buruk bid'ah, bahwa bid'ah itu tidak akan meminum air telaga Nabi SAW dan tidak diberikan syafaat oleh Nabi SAW. Ya. Type itu yang ke-8. Ini sebenarnya masih banyak, ada sekitar 16, 17,
Ya, kalau di buku sini ada 17 dampak buruk dari kebid'ahan. Kita masih di poin yang ke-8. Poin yang ke-9 ini agak panjang, poin yang ke-10 juga panjang, yaitu berkaitan dengan pelaku bid'ah itu dicabut taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala, dan pelaku bid'ah itu susah untuk bertaubat. Ya, pelaku bid'ah susah untuk bertaubat. Ini banyak hal-hal yang menarik yang dibahas oleh beliau di sini, terutama yang berkaitan dengan pelaku bid'ah itu susah untuk bertaubat karena ada sebagian orang yang salah paham, dianggapnya pelaku bid'ah itu tidak diterima taubatnya. Bukan. Tapi pelaku bid'ah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala susah untuk bertaubat, ditutup pintu taubatnya, maksudnya adalah dia susah untuk bertaubat. Tapi kalau taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan masih berkaitan dengan dampak buruk bid'ah. Jadi insyaallah ada part kedua di pertemuan berikutnya. Saya cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.